فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan, sebagaimana sudah kami ingatkan berkali-kali, hadis yang sudah kita lewati, hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai 3 pertanyaan atau mengenai pertanyaan tentang amalan yang paling Allah Ta'ala cintai. Yang pertama, salat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Serentak seperti biasanya disetorkan. Tafadhalu. Yang belum menghafal, besok dihafalkan. Itu mudah sekali. Tinggal diulang-ulang 5 kali, tambah 5 kali, tambah 5 kali, tambah 5 kali, total 20 kali insyaallah hafal. Insyaallah biidznillah azza wa jalla. Banyak-banyak berdoa, mudah ini. Nah, tinggal diurutkan, tsumma ayu, sudah selesai. Nanti tinggal tambahkan dikit selesai. Jadi yang belum hafal, besok dihafalkan insyaallah ya, Mas. Ayo dihafalkan. Yang belum punya kitab bisa berkabar. Nah, yang belum punya kitab bisa berkabar sama Al-Akh Hizam itu. Nanti Hizam dioper sama yang bersangkutan insyaallah. Paham ya? Nah. Kita lanjutkan berikutnya halaman 267, disimak profesional 267. Semua aktivitas yang berbau perbengkelan diamankan semuanya, fokus. Paham ya? Semua aktivitas yang berbau perbengkelan diamankan semuanya, fokus. Halaman 267. Kita lihat. Qala al-mu'allif asaballahu hukmu as-salati fi awal waqti. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya amalan yang paling Allah tercintai adalah salat pada waktunya. Ucapan pada waktunya ini apakah di awal waktu atau di akhir waktu atau di pertengahan waktu atau intinya masih dalam waktunya. Itu penting sekali ya. Karena kalau kita salah memahami ucapan pada waktunya dikirain di awal waktu. Padahal ada nanti sholat yang boleh diakhirkan. Seperti sholat zuhur, ketika panas sekali boleh diakhirkan sampai dingin. Tapi nggak sampai asar ya, sampai dingin cuacanya. Kemudian isya boleh diakhirkan sampai sebelum pertengahan malam. Mafhum? Naam. Selain itu barakallahu fi, makna sholat pada waktunya itu intinya sholat masih dalam lingkupan waktu sholat itu, bukan di luar waktu. Paham ya? Paham ya? Enggak harus di awal waktu langsung, enggak harus. Bisa dipahami ini? Intinya pada waktunya itu maksudnya sholatnya sudah masuk waktu. Enggak harus di awal waktu. Karena nanti ada 2 sholat yang boleh diakhirkan. Sholat apa tadi? Isya sama sholat zuhur. Mafhum? Karena sholat zuhur itu namanya tabrid. Tabrid itu menunggu cuaca agak dingin. Biasanya kalau jam-jam zuhur kan panas biasanya kalau pas musim kemarau ya kan. Nah, tunggu dulu sampai agak dingin. Tapi nggak sampai asar loh ya. Isya itu memang ada, kadang-kala ada acara mungkin taklim, mungkin ada acara-acara pertemuan atau semisalnya, sehingga dahulu Rasulullah SAW kadang-kala mengakhirkan salat Isya itu. Tapi nggak sampai pertengahan malam, sebelum pertengahan malam, sebelum jam 12 malam. Mafhum? Nah, kita lihat maknanya apa? Hukumnya apa? Salat di awal waktu begitu adzan salat langsung gitu loh. Ikhtalafa al-ulama'u fil afdal wal jumhur ala anna al-mubadarah bis shalah afdal. Perhatikan baik-baik ini. Para ulama silang pendapat, ikhtalafa itu silang pendapat. Para ulama silang pendapat fil afdal, mengenai mana yang afdal. Wal jumhur, apa itu jumhur? Mayoritas. Jumhur itu artinya mayoritas. Disimak baik-baik, yang enggak tahu artinya diartikan. Wal jumhur, dan pendapat jumhur ala annal mubadarata bis shalah afdalu, bahwasanya bersegera untuk salat itu afdal. Bersegera untuk salat apa? Afdal. Illa fi salat isya wa dhuhr. Di garis ini faedah ini Mas.
kecuali pada salat Isya dan duhur. Kecuali pada salat apa? Isya dan duhur. Fil har. Apa makna fil har nih? Ketika cuacanya panas. Kalau musim kemarau, antum rasakan sendiri kan, ketika masuk waktu duhur panas nggak biasanya? Panas kan? Nah, panas ditunggu dulu sampai agak reda. Misalkan taruhlah jam 12.05 udah masuk waktu lah. Kita tunggu sampai setengah 1. Sampai setengah 1, nah, baru kita sholat. Mafhum? Itu nggak ada larangan. Dua sholat ini ya. Ala ma ya'ti insyaallah taala, sebagaimana akan datang insyaallah taala. Mafhum? Jadi kesimpulannya, bersegera untuk sholat pada waktunya itu afdal, kecuali dua apa? Dua sholat. Sholat apa dan apa tadi? Sholat duhur dan isya. Mafhum? Nah, kita lihat lagi. Qad yakunu qailun, bisa jadi ada orang berkata, as-sholat fil waqti laysat biwajibah. Sholat pada waktunya, di awal waktu itu enggak wajib. Kalau ada yang mengatakan seperti itu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara annaha min fadhailil amal. Dikarenakan Rasulullah SAW disimak itu, beliau menyebutkan bahwasanya sholat pada waktunya itu adalah termasuk amalan-amalan yang utama, bukan wajib. Ini pahami baik-baik ini ucapan ini. Paham ya? Naqulu fadhailul a'mal dakhilatun fil wajibat wal mustahabbat. Kita katakan amalan-amalan atau keutamaan-keutamaan amalan itu masuk dalam bab apa? Perkara yang wajib dan mustahabbat. Kesimpulannya barakallahu fik, orang yang mengatakan tadi itu salat pada waktunya itu tidak wajib. Ini mungkin aja maksudnya adalah di awal waktu. Perhatikan ya, di awal waktu. Jadi waktu masuk salat langsung salat langsung. Biasanya kan kita enggak salat langsung kan? Masih ada adzan, kemudian salat sunnah, menunggu imamnya, berdoa, ya kan? Seperti itu. Nah, kita katakan apa kata beliau? Naqul, kami katakan fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan itu dakhilatun, masuk dalam perkara yang wajib dan mustahabbat. Sehingga walaupun itu perkaranya adalah amalan-amalan yang punya keutamaan, tapi di situ apa? Hukumnya wajib salat pada waktunya itu. Paham ya? Hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Kalau di luar waktu enggak sah. Sebelum waktunya enggak sah juga. Belum waktu salat apa? Waktu salat belum masuk udah salat dia. Sah enggak salatnya? Berjamaah benar loh. Berjamaah. Walaupun berjamaah enggak sah. Walaupun 4 shaf. 4 shaf berjamaah. Salatnya pada waktu yang belum masuk. Nah, itu pertama. Yang kedua, salat di luar waktu. Salat di luar waktu. Waktu udah habis, dia baru salat. Itu juga sah. Juga enggak sah. Tapi ada dua keadaan, siapkan jawabannya. Ada dua keadaan orang boleh melakukan salat di luar waktunya. Ya, na'am. Izam, 1. Ketika apa? Ketika apa dulu? Ketika safar. Ketika safar dia boleh sholat di luar waktunya. Ketika mengamalkan apa itu? Jama'. Ima jama' takdim atau jama' takhir. Mafhum? Yang kedua, Muhammad Madiun. Kapan orang boleh sholat di luar waktunya? Dua keadaan kemarin kan? Ada dua keadaan kemarin kan? Pertama safar, yaitu ketika jama' takdim, jama' takhir di luar waktunya kan? Melakukan sholat asar di waktu duhur, di luar waktu kan? Melakukan sholat duhur di waktu asar, itu juga di luar waktu, tapi diperbolehkan. Yang kedua apa? Ketika tertidur atau ketiduran, atau ketika lupa. Mafhum? Ini keadaan yang kedua. Orang ketiduran, misalkan habis sholat malam tidur dia, kebablasan sampai jam 8 pagi, bangun, nah saat itu dia wudu sholat langsung. Di luar waktu atau enggak? Di luar waktu boleh. Mafhum? Atau dia misalkan karena kerjaannya sangat sulit dan rumit, jam 11 dia kerja, dia ngerjakan suatu mesin yang sangat sulit dan rumit, akhirnya kebablasan sampai jam 2. Masih waktu ya, kan ya? Sampai jam setengah 4 misalkan, lupa, karena lupa. 12, 1, 2, 3, setengah 4 dia baru ingat, belum sholat duhur. Boleh nggak sholat ya? Boleh karena lupa. Mafhum? Seperti itu. Kita lewati kemarin hadisnya ya. Man nama an sholatin aw nasiyaha fakaffaratuha idza dzakaraha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang tertidur atau lupa dari sholatnya, maka kafarahnya
Tebusannya adalah apa? Menggantikannya ketika dia, melaksanakannya ketika dia ingat. Mafhum? Berikutnya, disimak baik-baik. Hukmu law akhara al-insan as-salata ila akhiri waqtiha summa mata. Hukum orang yang mengakhirkan salatnya sampai akhir waktunya kemudian mati orangnya. Pahami baik ini? Hukmu lau akharal insanu sholata, hukum kalau seandainya, lau itu kalau seandainya, hukum kalau seandainya akharal insanu sholata, kalau seandainya seorang itu mengakhirkan sholatnya ila akhir waktunya, sampai akhir waktunya. Paham belum ini? Sampai akhir waktunya, kemudian belum sempat sholat sudah mati, summa mata, kemudian mati. Mafhum? Dikondisikan, kemudian mati orang tadi. Kita lihat, lam ya'sam, dia enggak berdosa. Tapi apa? Enggak berdosanya kapan itu? Madamal waktu baqiyan, selama waktunya masih ada. Contohnya gini, dia mengakhirkan zuhur sampai jam setengah tiga. Setengah tiga itu kan bisa dikatakan masih bisa sholat zuhur kan? Nah, selama waktunya masih ada, dia enggak berdosa. Paham ya? Dia enggak berdosa. Nah, kemudian walam yufarrid hatta yakhrutul waqt biduni udrin, dan dia juga tidak menyia-nyiakan waktunya sampai apa? Sampai dia itu sampai waktunya keluar dari batasannya tanpa udzur. Ini yang keliru. Jadi menunda-nunda sampai keluar waktunya tanpa udzur. Nanti ajalah sampai jam 3 lebih 10 menit dari asar baru dia mau salat zuhur. Ini dosa seperti ini. Paham ya? Karena dari lewat tadi kan ada dua salat yang boleh diakhirkan. Mafhum? Jadi dikondisikan itu faedahnya. Kita lihat, lau akharat imra'atun as-salata summa ja'ahal haid. Disimak ini. Hal naqulu usimat li'annaha lam tasil shalah fi waqtiha. Kalau ada seorang wanita, kondisikan. Kalau ada seorang wanita mengakhirkan sholatnya, kemudian tiba-tiba apa ketika dia mengakhirkan? Datang haid. Ini perhatikan ya Mas ya, simak ya. Kemudian tiba-tiba ja'al haid, datang haid. Apakah kita katakan perempuan tadi berdosa, asimat, berdosa? Li'annaha lam tusalli as-shalah, karena dia belum sholat fi waktunya, pada waktunya. Al-jawab la. Jawabannya tidak. Karena dia masalah haid itu kan bukan keinginan dia. Haid itu kan takdir Allah Ta'ala kan. Dia pengennya waktu itu enggak haid pengennya, kalau seandainya pengen loh ya. Tapi ternyata datang haid itu loh. Bukan keinginan dia kan. Nah, dia mungkin lagi nyuci baju atau mungkin lagi barakallahu fi nyetrika baju, ternyata apa? Ternyata dia belum sholat, datanglah haid. Dosa enggak dia? Al-jawab la, lam ta'sam. Dia tidak apa? Tidak dosa. Li'annaha mazalat fil waqti, karena dia masih dalam waktunya, ini masih dalam waktu semua loh ya. Fi waqtiha, masih dalam waktunya semuanya, bukan di luar waktu. Kalau menunda sampai di luar waktu dosa dia. Bisa dipahami bedanya? Bisa dipahami ya? Yang tidak berdosa itu kalau masih dalam waktunya. Menunda sampai di luar waktu tanpa udzur dosa. Bisa dipahami insyaallah Nazril? Menunda sampai di luar waktu tanpa udzur dosa atau tidak? Dosa. Ini kaitannya dia menunda dan belum sempat sholat tapi masih dalam waktu sholat. Mafhum soal ini? Ya. Ayo kita lihat lagi, perhatikan itu. Kata beliau, li'annaha mazalat fil waqti alladhi faradahu Allah, dikarenakan dia masih berada pada waktu yang Allah telah wajibkan, lil ibadah atau ibadah, wala yalzamha qadha, dan dia tidak perlu mengqadha karena haid datang tiba-tiba, bukan keinginan wanita tadi. Mafhum? Haid tersebut datang setelah apa? Tiba-tiba, bukan keinginan wanita tadi. Mafhum? Oleh karena itu dia enggak berdosa. Nah, karena dia pengennya nanti sholatnya nanti, cuman karena apa? Karena ternyata apa? Ternyata datang haid duluan, belum sempat sholat, enggak berdosa. Yang dilarang itu bermudah-mudahan atau meremehkan. Nanti ajalah, akhirnya keluar dari apa? Waktunya, itu berdosa. Karena meremehkan. Mafhum? Cuman kalau perempuan ini kan IRT biasanya, ibu rumah tangga kan biasanya kan, di rumah masak, nyuci piring, nyuci baju, tertundalah dia. Nah, dengan itu tadi. Nah, cuman walaupun nanti diarahkan, yang terbaik ya kalau seperti itu keadaannya sholat dulu. Sholat aman, setelah sholat aktivitas. Jangan sampai gara-gara aktivitas lupa
salatnya. Mafhum salahnya? Jangan sampai gara-gara aktivitas lupa salatnya. Jadi nanti enggak perlu mengqadha karena ada haid, ya haid enggak boleh salat walaupun mampu. Faedah yang baru disimak itu faedahnya. Bada'a sallallahu alaihi wasallam bis-shalah limanzilatiha. Di sini beliau memulai dengan salat ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah tercintai? Kemudian beliau mengatakan as-shalatu ala waqtiha. Nah, kenapa diawalkan di sini? Limanzilatiha, karena kedudukannya besar. Hak siapa salat ini? Hak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dari kiamat amalan yang pertama kali dihisab hak hamba dan Allah taala adalah apa? Salatnya. Awwalu man yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti yang dihisab amalan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Mafhum? Oleh karena itu diperbaiki salatnya, jangan sampai buruk dan jelek salatnya. Jika salatnya baik, baik semuanya. Jika salatnya jelek, jelek pula semuanya. Kita lihat. Wa dzakara al-waqta duna ghairihi min asya, dan beliau menyebutkan waktu-waktu salat tanpa yang lainnya dari perkara-perkara yang ada. Li'anna al-waqta min ahami syurutis shalah. Penting ini digaris. Kenapa sih kok habis sebutkan kitabus shalah seputar salat kemudian waktunya dulu? Kenapa kok enggak yang lainnya? Kan ada rukun-rukun salat, ada syarat-syarat salat, tapi kenapa sebutan waktunya dulu? Karena waktu ini barakallahu fiik termasuk syarat salat yang paling penting. Orang kalau salat belum masuk waktunya enggak sah. Walaupun jamaah salatnya. Walaupun salatnya apa? Jamaah. Walaupun salatnya sebagaimana salatnya Rasulullah SAW persis misalkan. Paham ya? Apalagi ketika salat tidur. Sudah masuk waktu tapi ketika salat tidur dia merem matanya. Sudah enggak 5 watt wala 10 watt, sudah min 2 watt. Allahul musta'an. Nah, kondisikan ya. Ini lihat ini. Dikarenakan apa? Waktu itu merupakan syarat salat yang paling penting. Syarat salat yang paling penting. Wa man shalla sholata fi ghairi waqtiha li ghairi ma udhir min barakallahu fikum, man shalla sholata fi ghairi waqtiha li ghairi ma udhrin, maknanya zaidah itu ya. Dan barang siapa yang salat pada di luar waktunya tanpa udzur, fa sholatuhu batilatun, digaris atau stabilo atau diingat-ingat, dikondisikan. Barang siapa yang sholat di luar waktunya tanpa udzur, maka sholatnya batilah, sholatnya enggak sah. Wa sayati ma'ana bi'idznillah azza wa jal dzikral a'dzar. Dan akan datang nanti insyaallah taala kata beliau bi'idznillah bersama kita penyebutan tentang a'dzar. Apa a'dzar itu? Udzur-udzur. Udzur-udzur yang syar'i, alasan-alasan yang diperbolehkan. Mafhum? Jadi nanti ada alasan-alasan yang diperbolehkan. Yang kedua, qauluhu birrul walidain. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi kan, summa ayu, kemudian apa? Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa nomor 2 kira-kira? Karena setelah hak Allah Ta'ala, hak hamba kan, hak hamba yang nomor 1 yang dia harus berbakti kepadanya adalah apa? Kedua orang tua. Mafhum? Jangan sampai lupa wong tua. Orang tua dalam singkatan ortu. Jangan sampai lupa. Jasanya luar biasa. Mulai dari bapaknya, ibunya, terkhususkan ibu. Ibu mas, jangan pernah antum gentak-gentak ibu, jangan pernah. Paham ya? Suara keras di hadapan ibu jangan. Apalagi misuh-misuh. Perhatikan ini. Apalagi misuh-misuh, teriak-teriak, bantah, nolak, bangkang, ngeyel, bandel, jangan. Ibu ini perjuangannya luar biasa loh. Mulai ibu kita mengandung, usia sebulan itu hamil muda, itu sangat sensitif sekali. Berusaha bagaimana caranya menjaga agar tidak keguguran, lewat jalan yang halus, enggak lewat jalan-jalan yang rusak. Sampai usia berapa bulan? Normalnya 9 bulan. Di usia 9 bulan barakallahu fik biasanya lahirlah seorang anak di situ. Nah, ketika melahirkan, diperhatikan ini, ketika seorang ibu melahirkan, ketika proses persalinan itu antara hidup dan mati. Antum enggak percaya kan? Kalau anak percaya walaupun enggak merasakan. Antum pun juga percaya walaupun tidak merasakan. Karena apa? Yang cerita ini para ibu-ibu. Paham ya? Nah, para ibu-ibu pada ngobrol, cerita, yang kesimpulannya ketika melahirkan itu antara hidup dan mati. Paham ya? Coba antum yang sekarang sebesar ini. Enggak mungkin ketika dikeluarkan dalam kondisi besar seperti ini. Kecil.
Itu pun mengeluarkannya antara hidup dan mati tadi. Nah, perhatikan, antara hidup dan mati. Kenapa demikian barakallahu fiik? Karena berusaha bagaimana anaknya terlahirkan normal, tidak sungsang. Tahu sungsang antum? Sungsang itu nanti keluarnya misalkan seharusnya kepala dulu, keluarnya kaki dulu gini. Paham ya? Sehingga nanti keluarnya sulit, akhirnya dioperasi. Paham ya? Sebagian seperti itu. Intinya bagaimana caranya anak itu keluar selamat. Nah, setelah keluar diapakan? Tali pusarnya diputus. Paham ya? Kemudian diuntal-untal itu, diikat-ikat itu. Nah, yang akhirnya antum saksikan sekarang pusar antum udah enggak ada lagi kan? Maksudnya panjangnya enggak ada lagi. Nah, karena udah mengalami sepekan, 2 pekan itu biasanya tali pusar yang bekas diputus tadi lama-lama apa? Mendelep sendiri. Paham ya? Lama-lama apa? Mendelep apa? Mendelep itu maksudnya? Apa mendelep bahasa Indonesianya? Menyusut. Menyusut. Lama-lama ya seperti yang saksikan itu. Nah, kemudian setelah dilahirkan diapakan sama orang tuanya? Sama ibunya diapain? Campakkan. Ya, dikasih susu ya kan? Air susu ibu, kemudian kalau 2 tahun disape. Paham ya? Bayangkan itu. Luar biasa. Kok setelah besar durhaka? Salah alamat itu loh. Allahul musta'an. Hati-hati ya, ingat-ingat ya, wong tua jasanya sangat besar. Jangan sampai durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Kalau bicara yang santun, sopan, karena kebanyakan orang sekarang itu zaman apa namanya? Zaman amburadul. Amburadul itu zaman penuh keterbalikan. Sama orang lain sopan santun, sama ibunya, wah. La senyum wala syai'. Orang-orang lain, nggih. Enggak, Pak. Masya Allah. Hayakallah ahlan wa sahlan. Sama orang tuanya enggak la kalam wala syai'. Merengut wajahnya di hadapan orang tuanya. Di hadapan ibunya merengut, di hadapan bapaknya merengut, di hadapan orang lain senyum-senyum ya. Terbalik atau tidak? Sangat terbalik. Terbalik namanya itu. Apalagi zaman HP Android. Nah, kalau udah megang HP main game, dipanggil bapak ibunya, "Nak," sudah enggak peduli dia, la noleh wala syai' dia. Bayangkan itu. Nah, mulai apa? Muncullah kedurhakaan di situ. Allahul musta'an. Allahumma salim. Kita lihat lagi. Ini seputar birrul walidain, ini panjang lebar perlu kita jelaskan. Fihi manzilatu birrul walidain wa ta'atihima bil ma'ruf. Ini kondisikan Mas. Di dalam hadis ini ada pendalilan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua dan mentaati keduanya dalam perkara yang baik, yang ma'ruf. Taatnya hanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara maksiat. Kalau orang tua nyuruh perkara maksiat jangan taatin, walaupun orang tua. Paham ya? Dalilnya mana dalilnya? Nanti akan kita baca, dan juga apa barakallahu fiik, 6 kisah Luqman al-Hakim. Ya kan? Nah, di sana disebutkan ayat yang agak panjang itu, kemudian kesimpulannya apa? Jika kedua orang tua menyuruh berbuat kemaksiatan, berbuat kesyirikan, fala tuti'huma. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bayangkan itu. Kalau kedua ortumu, kedua orang tuamu menyuruh kamu berbuat kesyirikan atau yang semisalnya, jangan taati keduanya. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Mafhum? Contohnya gini. Bapaknya bilang, "Wahai anakku, tolong belikan bapak 1 botol khamr. Nanti tak kasih uang jajan," misalkan. Ini perintah yang baik atau perintah yang haram ini namanya? Usamah? Yang haram, jangan ditaatin. Siap, sami'na wa ta'ana katanya. Berarti gagal paham dia. Karena perkara yang haram, perkara maksiat. Mafhum? Contohnya Mas. Kondisikan. Misalkan antum akhfadil, melihat ada orang, orang tuanya bilang sama anak tadi, "Wahai anak, tolong belikan bapak 2 bungkus rokok Ji Samsu." 2 bungkus rokok Ji Samsu. Kata si anak tadi, siap katanya. Itu perbuatan anak tadi keliru atau benar itu? Keliru. Taat pada perkara maksiat gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi dikondisikan, jangan sampai mentaati dalam perkara yang haram. Nah, kemudian orang tua pun jangan ngikutin keinginan anak dalam perkara yang tidak baik. Itu penting juga itu. Anaknya minta dibelikan mercon, dibelikan mercon. Anaknya minta belikan petasan, belikan petasan. Dinyalakan ketika malam Idul Fitri. Kemudian apa, ganggu tetangganya. Ternyata tetangganya punya penyakit jantung. Tidak sengaja bunuh tetangganya sendiri. Allah musta'an. Ingat-ingat ya. Tidak ada mercon wala petasan, liburan, tapi
mercon, petasan, ama, enggak ada. Paham ya? Apalagi statusnya santri, sunni, salafi, mainan mercon. Mainan apa? Mercon, mainan petasan di pinggir jembatan. Nah, kondisikan. Mafhum Imran? Ewa. La mercon wala petasan. Nah, barakallahu fi. Kalau kembang api bagaimana? Enggak usah. Uangnya diinfakkan aja bismillah itu loh. Kembang api itu harga jutaan juga ada loh. Antum bilang enggak ada, Wah. Harga jutaan besarnya setiang itu. Paham ya? Nanti dinyalakan di atas nanti berbentuk tulisan HUT RI. Nah, itu. Allah musta'an. Jutaan ada tuh, antum kira jangan enggak ada itu jutaan, tapi ingat ya, cukup antum apa? Letakkan pada tempatnya. Ayatnya dihafalkan ayatnya. Qala ta'ala berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ana artikan dulu. Dan Rabbmu telah mewajibkan kepadamu agar apa? Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, berinyah kepada Allah Ta'ala. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Terus lanjut lagi. Imma yablughanna 'indakal kibara, jika kedua orang tuamu, perhatikan ini, ahaduhuma aw kilahuma, apabila kedua orang tuamu atau salah satu di antara keduanya sudah mencapai usia tua, namanya apa? Namanya apa namanya? Lansia, lanjut usia, barakallahu fiik. Maka jangan sekali-kali kamu katakan uff. Apa ini ucapan uff ini ya? Harus lafaznya harus uff atau enggak harus? Enggak harus ya. Uff ini bahasa Arab ini. Kondisikan itu, paham ya? Ucapan ini enggak harus uff. Ini semua ucapan yang bikin sakit kedua orang tua. Boh, moh, sakarepmu. Hati-hati itu. Orang tua itu sangat sakit ketika anaknya apa? Gertak-gertak seperti itu. Ingat-ingat. Wah, paling-paling enggak ada paling-paling di sini. Barakallahu fiik. Berkata yang baik. Wala tanharhuma, dan jangan menggertak keduanya. Paham ya? Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah untuk kedua orang tua ucapan yang baik. Orang tua itu senang kalau kita berbuat baik. Apalagi ucapan lembut. Kalau antum orang Jawa, pakailah bahasa Jawa. Nggih, mpun, Bapak sampun siram dereng. Jangan terbalik, Pak, kula adus, Bapak kula siram. Misalkan atau Bapak siram kula adus. Jangan dibolak-balik, itu dalam bahasa Jawa ada aturannya itu. Adus itu bahasa kasar, siram itu bahasa halus. Paham ya? Nah, jangan terbalik, Bapak adus kula siram. Bapak adus kula siram. Paham maksudnya? Terbalik, kula adus bapak sing siram. Paham maksudnya? Maksudnya gini, kalau dengan kedua orang tua beda-beda, beda daerah, beda juga suasana dan keadaannya. Kalau di Jawa ini ada bahasa Jawa halus. Ada bahasa Jawa ngoko gitu loh. Ngoko itu kasar. Nah, kalau kita ini kan sama kedua orang tua ya pastikan berbahasa Jawa yang halus, sopan gitu loh ya. Walaupun apa istilahnya enggak sempurna tapi sopan. Itu maksudnya. Kalau orang Sunda ya pakai bahasa Sunda. Seperti itu. Mafhum? Kalau bahasa Indonesia bagaimana? Enggak masalah, yang penting aman. Suaranya dari orang tua itu rendah, halus, sopan. Paham ya? Ucapan uff, mah, mbuh, jangan. Wakhfid lahum janahadzul minar rahmah, dan rendahkanlah. Wakhfid itu rendahkanlah, tundukkanlah. Wakhfid, rendahkanlah, tundukkanlah untuk keduanya janahadzul, sayap kerendahan. Minar rahmah, berupa apa? Kasih sayang. Wa qul, dan katakanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Rabb, rahmatilah keduanya sebagaimana telah mendidikku, merawatku di kala apa? Aku masih kecil. Ini termasuk apa? Potongan doa yang sering antum baca itu, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Senantiasa mendoakan kedua orang tua, barakallahu fi, jangan sampai lupa dengan kedua orang tua. Yang terakhir, wa qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Syahidnya setelahnya, faqad qarana Allah azza wa jalla haqqal walidain bihaqqihi, qala Allah azza wa jalla, disimak itu, sungguh Allah Ta'ala telah menggabungkan haknya dengan hak kedua orang tua.
Hak Allah pertama kali salat pada waktunya, berikutnya apa? Hak kedua orang tua, birrul walidain. Di sini juga sama. Ibadahnya wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a, hak Allah. Kemudian berikutnya hak kedua orang tua. Lihat. Wa qala Allah azza wa jalla wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kalian, kondisikan, satu pun enggak ada tangan yang menyentuh wajah, enggak ada. Paham ya? Pastikan tangan-tangan profesional. Tidak ada yang 5 watt ke bawah. Apa ini selingan ya? Tidak ada 5 watt ke bawah. Semuanya pastikan 10 watt ke atas. Paham ya? Nah, sakit istirahat, sehat semangat. Itu slogan kita, barakallahu fiik. Nah, kita lihat sini, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan pada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuh, yang ibunya mengandungnya, atau mengandung, hamil ibunya. Wahnan, membawanya, mengandungnya, wahnan ala wahnin. Dari sesuatu dalam keadaan letih, kemudian tambah letih lagi. Wahnan, letih atau capek, berat. Wahnan, letih, capek, berat. Paham ya? Jadi ketika seorang ibu mengandung itu kan prosesnya kan panjang itu. Hamil usia sebulan, usia 2 bulan, itu nanti kalau sampai usia 9 bulan kan berat. Perut mulai apa? Membesar gitu. Yang bawa siapa yang bawa kita dulu? Ya ibu kita. Bayangkan itu. Nah, kita lihat sini. Kemudian wa fisalu fi amain, dan di fisal itu disapih. Penyapihannya itu ketika usia 2 tahun. Usia 2 tahun ini biasanya normalnya sempurna itu menyusu ibu. Yang diminum apa? ASI, air susu ibu. Itu biasanya normal seperti itu. Kalaupun ternyata tidak ada air susunya, enggak keluar susunya, dibelikan air susu tambahan, SGN atau yang semisalnya. Biasanya gitu biasanya. Paham ya? Tapi normalnya kalau menyusu pada ibu 2 tahun sempurna. Perhatikan ya. Nah, jadi disapih setelah 2 tahun disapih. Disapih itu apa sih, Nazril? Sapih itu lembu kan? Lembu. Itu sapi. Ini sapih, apa sapih itu? Disusui. Disapih itu diapain? Disusui. Malah keliru. Disapih bukan disusui. Disusui sampai disapih. Itu istilahnya gitu. Biasanya anak-anak itu ketika lahir disusui ibunya sampai disapih. Sapih itu apa? Diapain? Ditahan. Ayo ditahan, diputus dari menyusu tadi. Dengan cara apa ya? Tergantung siapa yang memiliki cara yang terbaik kan. Ada yang dikasih kadang buah mahoni biar pahit rasanya. Akhirnya ada juga yang dikasih lakban biar nanti nampaknya ngeri, akhirnya enggak mau. Paham ya? Nah, macam-macam. Itu enggak penting. Yang penting tahu makna disapih. Disapih itu ditahan untuk tidak menyusu kembali. Karena usia 2 tahun itu sudah mulai besar dia ya. Nah, barakallahu fiik, nanti khawatir kalau ibunya hamil lagi, nah, nutrisi untuk bayi yang berikutnya tidak ada lagi kalau diambil oleh anak yang sudah usia 2 tahun tadi. Ada juga yang lebih 2 tahun masih menyusu ada juga. Paham ya? Tapi apa? Jarang sekali. Kita lihat sini. Anishkurni wa liwalidayka ilayil masir, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku lah tempat kembali. Kepadaku siapa pertama? Allah Ta'ala, hak Allah. Yang kedua kepada kedua orang tuamu, hak hamba. Wa qala Allah azza wa jalla, yang terakhir, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, sama. Dan kami wasiatkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa yaqulu Allah azza wa jalla, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Perhatikan ini. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik. Yang mana kedua orang tuanya itu ibunya khususnya yang telah mengandungnya. Paham ya? Letih demi letih dia lalui. Kemudian melahirkan. Ketika melahirkan bagaimana? Antara hidup dan mati, ngerasakan bagaimana pedihnya. Pahamnya? Makanya ana sarankan kalau antum nanti udah punya istri, ketika istri mau melahirkan jangan ditinggal pergi. Pahamnya?
Jangan ditinggal pergi, ini termasuk kesalahan ini kadang-kala. Paham ya? Ditinggal pergi suaminya, suruh berjuang sendiri. Nah, berarti nggak ada yang namanya apa? Saling melengkapi itu. Kita kalau bisa di sampingnya memberikan apa namanya? Support, penyemangat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, memberikan penyemangat agar apa? Agar nanti ketika dia melahirkan pun tenang, ditunggu oleh suaminya. Namanya sumset, suami setia. Ayo, nah barakallahu fiik, seperti itu. Mafhum? Nah, jadi jangan ditinggal pergi, kasihan ya, berjuang sendiri. Antum di situ, antum nggak berjuang, teman doakan aja. Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah. Paham ya seperti itu. Nah, bukan malah tinggal tidur. Istrinya melahirkan tinggal tidur. Allahul musta'an. Nah, kalau memungkinkan seperti itu. Kemudian barakallahu fiik, dan disapih ketika 30 bulan ya. Ini gimana 30 bulan ini? Maksudnya apa maksudnya 30 bulan? Salah sunnah syahra 30 bulan. Coba antum paham enggak 30 bulan? Tangannya jangan taruh di mulut itu tangannya. Mana 30 bulan maksudnya apa maksudnya? Yang lain berpikir yang lainnya. Digabungkan aja ketahuan. Akhirnya 30 bulan sama dengan apa itu? Salasuna syahra 30 bulan. Kalau diprediksikan senilai dengan berapa itu? Sekarang setahun berapa bulan setahun? 12 bulan. 2 tahun? 14? 24 bulan. 3 tahun? 14 berarti ya. Ini maksudnya barakallahu fik, usia ketika apa? Nah, mulai kehamilan tersebut sampai dilahirkan sampai disapih. Prediksinya 30 bulan. Kalau dihitung dengan tahun antum hitung sendiri ya. Setahun 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. Dengan tambahan ketika apa? Ketika barakallahu fik, usia kehamilan dan menyusuinya. Mafhum? Totalnya ya kurang lebih 30 bulan kan? Ya enggak, Zan? Hitung sendiri. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillah.